Dari pagi sampai malam kita bekerja untuk uang. Manusia senang kalau punya uang. Manusia sedih kalau gak punya uang. Dan sekarang nilai mata uang kita rupiah jadi turun pun bisa bikin kita ketar-ketir. Pertanyaannya, kok bisa sih manusia seketar-ketir itu ketika nilai uang turun? Oke, video kali ini Binku akan jelasin kenapa sih manusia bisa ketar-ketir ketika nilai uang turun. Dan kita akan mulai cerita ini dari asal-usul nilai sebuah uang yang dianggap berharga. Pertama, konsumen produsen sekaligus. Kita kembali ke beribu-ribu tahun yang lalu, di saat manusia belum menjadi makhluk sosial seperti sekarang. Manusia biasanya memanfaatkan hasil alam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Takaran kesuksesannya adalah ketika mereka punya banyak aset, seperti ternak yang banyak, hasil ladang, dan juga kemah yang besar. Dan hal yang akan mereka cari adalah mata air, lahan yang subur, dan juga lahan yang aman dari hewan buas. Di zaman ini tidak ada nilai tukar seperti uang. Mereka bekerja sendiri untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dan makin banyaklah orang di muka bumi ini, sehingga berikutnya dengan perkembangan zaman, maka manusia mengenal sebuah sistem baru yang memudahkan pekerjaan mereka, yaitu sistem barter. Barter atau bertukar barang ini dilakukan oleh manusia agar mereka nggak harus memproduksi semuanya sendirian. Ini akan membuat manusia bekerja dengan lebih efektif juga. Ada yang bertanam jagung, ada yang bertanam sayur, ada yang beternak, dan lain sebagainya. Selain itu, semakin berkembangnya zaman, semakin kreatif juga manusia dalam membuat suatu barang. Misalnya yang awalnya pakaian terbuat dari kulit hewan, kemudian ada orang yang berinovasi untuk membuat pakaian dari bahan kombinasi antara hewan dan juga tanaman. Disinilah lifestyle baru terbentuk. Sistem barter ini awalnya memang sangat membantu, tapi ternyata tetap ada masalah baru. Gak sedikit orang yang mengalami kerugian karena barang yang mereka punya kurang diminati banyak orang. Dan ada pula mereka yang bersikeras tentang nilai barang yang mereka jual. Akhirnya sistem baru pun dibuat. Sistem ini diciptakan oleh Kekaisaran Romawi. Sistem ini mewajibkan alat tukar yang sah dalam perdagangan adalah garam. Garam. Mungkin dari kita ada yang bertanya, kenapa sih garam? Nah, di zaman tersebut, bahkan sampai sekarang, garam merupakan barang yang dianggap sebagai salah satu barang yang paling dibutuhkan manusia, sehingga nilainya lebih bisa terukur. Oh iya, fun fact nih buat sobat finansialku, ternyata budaya bertukar garam ini masih bisa terlihat sampai sekarang loh. Dalam bahasa Inggris, gaji disebut dengan salary. Salary ini sebenarnya diambil dari kata garam atau salarium. Jadi pengaruhnya masih bisa kita saksikan ya sampai saat ini. Oke, kembali lagi ke cerita. Ternyata sistem menggunakan garam pun belum efektif karena garam bisa kadaluarsa juga. Tapi manusia nggak kehabisan akal. Akhirnya pemerintah pun menerapkan sistem baru lagi dengan menggunakan emas kepingan sebagai alat tukar. Emas. Seperti yang kita tahu, nilai emas itu sangat besar karena emas pun sampai saat ini dipercaya menjadi sebuah logam mulia yang memang indah kalau digunakan. Bukan hanya dianggap atau dipercaya sebagai benda berharga, tapi memang emas ini adalah barang yang benar-benar berharga karena proses pembuatannya yang gak mudah dan juga merupakan hasil bumi yang sulit didapatkan. Waktu pun berlalu, ternyata sistem emas ini memiliki resiko besar buat dicuri sehingga sistem baru pun dibuat lagi, yaitu sistem tukar dengan uang kertas. Uang kertas. Sejarah uang kertas nggak lepas dari kisah Satria Templar, sekelompok tentara Kristen yang disiapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan para peziarah Kristen yang hendak berziarah. Tempat ziarah kala itu merupakan tempat-tempat yang baru dikuasai Satria Templar, sehingga sepanjang perjalanan peziarahan merupakan tempat yang rawan. Apalagi biasanya para peziarah membawa banyak sekali barang berharga ketika berziarah, yang sangat menarik buat para bandit. Untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibuatlah sistem penitipan barang berharga yang dikumpulkan dan dijaga ketat oleh Satria Templar. Barang yang dititipkan akan diganti dengan sebuah surat yang mengizinkan mereka untuk melakukan jual beli di wilayah ziarah dengan nilai yang setara dengan barang bawaan yang mereka bawa kala itu. Sistem ini sangat dianggap baik, dan karena kekuasaan Satria Templar yang semakin besar, akhirnya sistem ini pun menyebar ke ujung-ujung bumi. Lalu sekarang kita akan menjawab, kenapa sih orang bisa ketar-ketir ketika nilai uang turun? Pada dasarnya, setiap negara memiliki uang sebagai kedaulatan suatu negara tersebut.
Tapi ada beberapa kaum elit yang memberikan hutang kepada negara sehingga negara akan dipengaruhi oleh kaum elit tersebut. Dan uniknya yang memiliki hutang ini bukan hanya satu negara, tapi banyak negara. Sehingga nilai uang pun berhubungan dari negara ke negara lainnya. Kalau nilai mata uangnya turun, pasti ketar-ketir, karena artinya barang yang bisa ia beli akan semakin dikit. Tapi tenang aja kok, sebagai individu, hal yang paling penting adalah kamu bisa mengatur keuanganmu dengan baik. Kalau kamu udah mengatur keuanganmu, pasti nggak akan masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupmu ke depannya. Kalau masih bingung cara merencanakan keuangan, kamu bisa ngobrol dulu aja yuk sama Minku di WhatsApp lewat link yang udah Minku kasih di description box ya. Minku dan juga para Certified Financial Planner akan bantuin kamu buat mencapai semua mimpi-mimpi kamu. Kita akan buat bersama strategi-strategi keuangan apa yang bisa kamu lakukan biar keuangan kamu tetap aman dan mimpimu tetap bisa tercapai. Oke deh, segitu aja dari Minku. Semoga mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!